Ini lagi lebih hebat nih. Itu tadi agak ringkas ceritanya kan. Ini pula kan. Surat Al-Baqarah ayat 259. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Hampir sama juga punya cerita di Ibrahim. Ini panjang punya redaksi ceritanya, Pak. Baru kita terakhirnya kita akan jumpa nanti titik pun di sana bahwa Allah itu Maha Kuasa. Ya bukan begitulah. Ya, ini lagi lebih luas dia punya ini, tapi فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس سبحان الله وانظر إلى عظام كيف ننشرها ثم naksuha lahman daging. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah kulli syai'in qadir. Lain lagi. Ini kisah Nabi Uzair Karawi. Tak disebut di sini tapi perlu dalam tafsir Mutasir. Rupanya yang disebut Allah di sini seorang laki-laki meninggalkan sebuah kota. Itulah Nabi Uzair alaihi wasallam. Tapi di sini Allah tersebut nama pelakonnya itu. Ini cantik ceritanya. Baik ya. Aku sengaja ceritakan kepadamu wahai Muhammad, wahai manusia, di dalam ayat suci ini surah Al-Baqarah 100 berapa ini apa? 59 ini pernah kejadian dahulu di antara nabi-nabi Allah. Itulah Nabi Uzair alaihissalatu wassalam. Dalam catatan sejarah dikatakan beliau baru kawin. Dia terkawin dengan seorang wanita putra Palestina dan termasuk dalam barisan orang yang tercantik di zaman itu, di zaman Nabi Uzair itu. Uzair ini saya baca dalam tafsir Dr. Hamka itu, dialah yang mengumpulkan serpihan-serpihan kitab Taurat peninggalan Nabi Musa alaihissalam itu dengan Nabi Harun itu yang dihancur leburkan oleh bala tentara Nebukadnezar setelah dia serang jantung kota Palestina itu. Ranap bandar Palestina rata dengan tanah diinjak-injak oleh kuda perang Raja Nebukadnezar itu. Jadi kitab Taurat Nabi Musa ini berhamburan sana sini. Yang mengumpulkan serpihan kitab yang hancur itu adalah Nabi Uzair ini. Orang besar juga Nabi Uzair. Sebab itulah dalam surah Al-Baqarah dikatakan oleh karena besarnya Uzair punya jasa menghidupkan balik kitab suci Bani Israel ini, peninggalan Nabi Musa Taurat ini, sehingga mereka katakan Uzair mungkin anak Tuhan juga. Qala Uzair ibnullah wa qalat an-nasara Isa ibnullah. Nabi Isa pula kata Yesus anak Tuhan. Sementara Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan juga. Inilah orangnya nih. Jadi kita tengok. Itulah bapak perlu kesedihan itu lah pendok mabuk kalau orang yang kerjanya makan bakso saja nih. Nah itu bukan dunia aku tuh. Aku tuh main ngalah kadar saja Pak. Untuk menyambung nafas saja. Padahal duitku banyak dalam duitku dikasih 1.000 tuh di bawah tuh. Kan sedikit di bawah. Baik. Pernah kejadian di zaman dahulu, hai Muhammad dan pengikut Nabi Muhammad kita ini semua, aku terangkan kepadamu bahwa seorang laki-laki bernama Uzair alaihissalatu wassalam meninggalkan kota Palestina. Dia minta izin kepada istrinya, wahai istriku, bekalkanlah aku beberapa potong roti, beberapa jenis makanan keperluanku. Aku akan menunggang keledai kesayanganku. Abang mau kemana? Kata bininya. Dia kata, ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Jadi ini diceritakan pengalaman pengembaraannya Uzair ini. Kata bininya, pergilah bang tapi hati-hati sedikit sebab lomba-lomba itu banyak binatang berbisa, banyak kejadian padang pasir, dia punya geografi selalu berubah-ubah kan, kalau angin kencang datang lagi tutup bukit-bukit di situ, lomba-lomba itu berubah terus, hati-hatilah. Yalah insyaallah. Kesimpulan ceritanya, dibekalkanlah bininya yang cantik jelita tadi ini, Uzair ini, Nabi Allah Uzair ini, ditunggalin jadi punya himar. Di sini disebut himar tuh. Keledai lah, himarika keledai. Dia punya himar. Pergilah dia. Tujuannya satu saja, ingin melihat ukiran panorama
di luar kota Palestina, susunan bukit-bukitnya, padang pasirnya, kayu-kayuannya, rumput-rumputnya, termasuk kelompok gembala-gembala yang sangat indah pemandangannya ketika matahari terbenam ke barat. Itu Uzair menikmati kebesaran Allah itu. Nabi kan dia, seorang nabi. Itu tadi hampir sama dengan kata-kata Hamka itu, undur masya'u minal iman, pandanglah tiada sesuatu yang terlintas di depan kamu dengan kacamata iman supaya bertambah kau punya keindahan jiwa, kecantikan pribadi dan iman kepada Allah SWT di dalam lah maksudnya itu. Baiklah, berangkatlah dia hamba Allah Uzair ini. Setelah Qaryatin melalui sebuah karya ini kumpulan desa-desa yang berhamburan tempatnya, Pak. Kalau kita di sini dipanggil Imam Karya kan? Oh iya. Karya. Kemudian Nabi Allah Uzair ala urushiha qala ayyuhadallahi ba'da mutiha. Dia sampai ke sebuah desa, pekan kecil lah tempat itu. Tidak tafsir tidak berapa kilometer dari Palestina, tapi agak jauh lah. Sudah berminggu-minggu dia mengembara Uzair ini sampai tersesat keledainya ke sebuah desa perkampungan orang-orang Palestina ini, Yahudi ini, jauh daripada kota Palestina. Hampir-hampir tidak sudah nampak gunung-gunung Palestina di jantung kota itu. Tersesat dia. Sampai ke sebuah perkampungan yang baru dihantam gempa bumi macam Palu itu, Pak. Dihantam angin kencang. Jadi bergelimpangan mayat unta, mayat binatang, mayat manusia, pokok pohon kurma, pohon-pohon kayu tumbang semua. Hancurlah Ranak lebih itu dihantam gempa bumi lah, angin kencang. Dia seorang nabi kan, terpukul dia. Apa dia kata? Betul cantik itu. Dia punya macam keluhannya itu kepada Tuhan. Ingin tahu lah maksudnya. Apa dia kata? Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Masya Allah, dahsyat ini. Tiada satu orang pun hidup. Pokok-pokoknya tumbang semua. Binatang ke binatang, unta, kambing semua busuk sekali ini. Burung-burung kerjanya makan bangkai saja. Mampukah Tuhanku menghidupkan kembali kota ini? Oh, di situ dia punya poin. Oh, sama Nabi Ibrahim juga tadi. Tuhanku, bagaimana caranya Engkau menghidupkan orang yang sudah lama mati ya Allah? Tolong tunjukkan satu action kepada aku supaya imanku bertambah kepada Allah. Marah tadi kan. Rupanya nabi-nabi dia kan selalu mencari rahasia yang terpendam, Pak. Tuhanku, sanggupkah Engkau menghidupkan negeri begini hancur lebur ini? Unta-unta berlimpangan, mayatnya pokok-pokok. Rupanya Allah marah juga. Tapi di sini cara Allah marah kepada Nabi Uzair lain dia punya nada, Pak. Aku pernah terdengar berapa kali sudah baca ayat ini, beratus kali, 10 kali nih. Aku ingin tahu apa sih terpendam di dalam Al-Quran Nabi Uzair jurnalnya ini. Qala, sesungguhnya yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Mampukah Tuhanku menghidupkan kembali negeri yang begini hancur ini, bergelimpangan sana sini mayat-mayat ini. Jadi Allah tersinggung, Allah berpersona dicabar oleh Uzair begitu. Kata Allah, hai Jibril, ya Rabb, apa tugasku ya Allah? Terjun kamu ke bumi, ke bumi Palestina itu. Kerjaku apa ya Allah? Cari Uzair. Dia menyinggung persanku sekarang nih. Jadi kira aku tidak berkuasa. Wah, bisa. Beliau pun kau tahu ke kotanya Jibril. Aku baca dalam kitab tafsir Hamka itu. 300 sayapnya karabin sebelah kanan, 300 Jibril sayapnya sebelah kiri, 600 apa sayapnya? Satu lembar saja sayapnya dibuka karabin, mampu dia bungkus langit dan bumi. Subhanallah, kamu belajar. Berarti kekuatan Jibril itu harus dibangun langit dan bumi 7 tingkat 7 lapis bumi ini 600 kali baru mampu mencabar kekuatan Jibril itu. Bukan dalam Quran tuh. Datangnya, apa tugasku ya Allah? Terjun ke bumi. Kau cari Uzair itu. Dia ragu-ragu dengan kebesaranku. Jadi ya Allah, apa tugasku? Tidurkan dia. Tidurkan ya. Baik. Turunlah dia. Ditungguin aja. Wah, beliau pun sudah terlena tidur. Tidur dia sendiri. Di sini disebut dimatikan. Sebenarnya ahli tafsir bertengkar itu. Ada mengatakan mati betul, ada mengatakan pingsan saja. Sebab dalam hadis Nabi dikatakan dalam hadis, an-naum akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Jadi sebab itu tafsir mengatakan sebenarnya tidur itu pun dipanggil mati juga. Jadi sini Allah katakan fa'amatallah, lalu Allah matikan dia. Maksudnya Allah tidurkan dia.
turun Jibril, ditiup saya begini, terus terlena beliau. Nabi Uzair alaihissalatu wassalam. Kita tengok ayatnya dulu ya. Fa'amatallahu mi'ata amin. Lamanya tidur karena 100 tahun itu. Tsumma ba'athu, lalu dibangunkan. 100 tahun tidur Nabi Uzair baru dibangunkan. Coba bayangkan. Pokok-pokok yang tumbuhan tadi, benih-benih kurma yang tumbuh itu 100 tahun kan kamu besar balik sudah. Coba bayangkan. Ya kan? Pengembala dari lembah-lembah langit itu berdatangan ke situ mencari rumput, mencari buah kurma yang bertumbuh tadi kan, baru benda yang bertumbuh segar. Iya. Jadi itu membawa kehidupan di situ sudah berlangsung dalam masa 1 abad ya. Saya baca dulu ah. Saya sebenarnya gembira sih kalau saya baca, walaupun saya sendirian. Ya, walaupun kau tidak di sini. Fa'amatallahu mi'ata amin tsumma ba'atahu. Lalu tidurkan dia, wahai Muhammad, hambaku Uzair selama 100 tahun baru kubangunkan dia. Qala, ini ketika disuruh bangun nih. Kam labista? Qala labistu yauman aw ba'da yaumin. Setelah dia terbangun, datang balik malaikat Jibril itu menjelma, tapi bukan dalam bentuk malaikat lah, bentuk manusia biasa. Seolah-olah macam salah seorang gembala padang pasir yang tersesat ketemu orang yang bangun tadi ini. Rupanya dalam masa 100 tahun itu Allah sembunyikan di atas tumpukan kayu-kayu yang tebal berapa meter itu, di situ orang tidur rupanya Nabi Uzair itu. Di atas kehidupan tamat dunia sudah mulai berubah. Pokok-pokok sudah meninggi. Ini ada kemungkinan aku rasa ini bandar tempat dia tidur ini ditinggalkan orang. Sebab masa itu tidak ada sensor, tidak ada traktor kan. Siapa kalau mau gulung semua pokok-pokok yang begitu apa? Mungkin. Tapi kota baru itu sebelah sana saja dibikin. Jadi beliau ini tertidur di atas timbunan sampah-sampah tadi yang dihantam gempa bumi itu dalam masa 100 tahun itu. Begitu Pak. Jadi orang tidak tahu bahwa di dalam onggokan sampah begitu tebal ada orang tidur di bawah sana. Itu kan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Cantik. Baik. Ini membuat kita berpikir sebenarnya ini. Itu kadang-kadang kalau saya baca satu ayat, kalau sudah kepenat, simpan dulu, tidur dulu. Cari kacang lah, cari apel pun minum, cari balik. Itu loh kemarin selalu diganggu aku tuh. Baik. Berdirilah seorang hamba Allah itu di Jibril di hadapan Uzair. Bertanya dia, siapa kau nih? Aku nih baru tidur nih, baru bangun nih. Berapa lama kau tidur? Dia begitu lah. Dia jawab. Berapa lama kau tidur sebenarnya? Aku tengok betul muka kamu ini, busuk betul ini. Ya. Sudah dikata, qala. Nantilah, qala kam labista? Hai orang yang baru bangun, berapa lama kau tidur itu sebenarnya? Qala labistu yauman. Aku terasa tidur rehat-rehat baru 1 hari. Aku tadi ini tinggalkan Palestina, biniku cantik sekali, pengantin baru aku nih sebenarnya. Aku minta izin kepada biniku mau mengembara melihat kebesaran Allah di luar Palestina. Jadi agak sehari lah aku terlena. Auba dayaumin, aku mungkin tidur setengah hari 6 jam. Dia bilang, waktu ditanya itu. Jadi senyum-senyum juga malaikat itu. Senyum malaikat dia bilang, aku tidur mungkin sehari yauman, al-ba'da yauman. Kalau bahasa Arab ba'da separuh, kalau ba'da sesudahnya. Jadi hati-hati lah. Jadi kalau baca Quran, kalau kamu baca ba'da sudah rusak Al-Quran. Mesti ba'da sebahagian, separuh hari maksudnya, setengah hari. Al-ba'da yauman, atau setengah hari. Menjawablah orang yang bertanya Jibril yang menjelma jadi kala. Saudara, kamu tahu kan? Kamu bukan tidur 1 hari. Pulang? Apa pula alasan kamu? Atau setengah hari? Nah, apa alasan kamu yang aku tidur lama? Berapa lama aku tidur soalnya? Dijawab malaikat itu. Labithta mi'ata amin. Hai saudara, kau tidur 100 tahun. Hah? 100 tahun? Apa bukti? Tengok di sekitar kamu. Pokok kurma sudah berbuah. Orang sibuk jualan di pasar, timbang ini timbang itu, tawar menawar sudah kejadian. Kau tengok kambing-kambing sana tuh, iya juga ya. Pelik juga nih, yang aku tinggal kambing ikut tadi, aku tuh jumpa kau sini hantam gempa bumi. Baru sentak.
Iya juga. Ini pokok begini 100 tahun punya umur nih. Pohon kurma kan lama bermati, bukan macam kelapa sawit di mata sudah mampus dia. Iya juga dia bilang. Artinya bukti sudah ada lah, tapi belum puas dia. Belum puas tahu Nabi Uzair itu. Dia kan seorang nabi, macam Ibrahim juga tadi. Kau tidak beriman kepada aku Ibrahim, kau tanya begini apa hal? Bukan begitu bos, bukan begitu ya Allah. Aku ini mau ditambah iman, aku lemah ya Allah. Aku ini manusia biasa, kau Tuhan Maha Kaya. Aku ini apa juga? Baiklah kalau begitu, ambil burung. Habis cerita. Alhamdulillah. Baik. Kalau kamu belum juga puas saya Uzair, mari. Kau coba cari kau punya keledai di mana? Keledai sudah hancur. 100 tahun dah tuh. Mana keledai kau? Nah. Itu menunjukkan keledai kamu, tulang-tulangnya sudah bercampur dengan pasir-pasir di padang pasir sini. Nah, 100 tahun itu. Yang paling saintifik lah kalau tengok nah. Itulah aku bilang. Betul-betul orang yang keras kepala kita beriman kepada Allah. Kita sambungan kita. Kenapa boleh? Kepanasan pula aku bercerita. Bagus kau cabut lagi mulut pakai rapi itu, tukar kipas panas ini. Mau pikir aku sekarang. Aduh, subhanallah, indah sekali kan. Baiklah, dia bilang. Sekarang begini, kasih melotot matamu betul-betul, hai Uzair. Kata malaikat Jibril. Secara tidak langsung kata Allah lah, perintah Allah. Unzur artinya perhatikan, lihat. Kasih buka mata lebar hai Uzair, pandang satu arah saja begini. Unzur ila ta'am kata gitu pasti. Unzur ila himarika wal naj'alaka ayat pas pula ya. Ini. Pandur ila ta'amika. Coba perhatikan rotimu yang kebawa dari kota Palestina itu dibungkus kambing ini yang cantik kau bilang. Rotinya tidak apa-apa. Langit tak sama. Roti 100 tahun tidak apa-apa. Masih bisa dimakan kalau mau. Masya Allah, kalau dia sudah hilang. Tapi roti sebelah sini tidak apa-apa. Coba kau tes. Dimakan, masih sedap. Artinya 100 tahun roti tidak rusak. 100 tahun makanan tidak basi. Kalau kita di bumi biasa ini macam saya ini, nah, makanan yang dimasak malam ini India Muslim itu jangan coba-coba makan besok. Berat-beratlah kamu, entah-entah melayang punya nyawa. Ini 100 tahun Mbak. Ila ta'amika, perhatikan makanan kamu, roti kamu itu saya. Tidak apa-apa kan? Kamu sudah gentar. Memang lama begitu. Pokok sudah tinggi, kota sudah berdiri, orang sudah sibuk menjual di pasar. Tapi anehnya roti itu tidak apa-apa. Wah, sudah mulai. Memang Allah Maha Kuasa. Belum lagi itu belum. Itu baru poin kedua tadi itu, yang makanan tidak basi itu 100 tahun roti itu. Undur ila himarika. Coba cari keledai mana? Dah. Bercampur dengan pasir sudah. Tidak beri kesan, mana tulang dah lagi. Terus sampai itu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala naj'alaka ayatan linnas wandur ilal izami kaifa nunshiha thumma naksuha lahman. Maksudnya begini, di hadapan mata Uzair yang melotot melihat satu arah dengan perintah tamu yang tadi itu Jibril itu, di situ dia kumpulkan tulang-tulang yang bercampur dengan pasir, diperintahkan kumpulkan balik tulang-tulang keledai Uzair ini, hai pasir-pasir, hai debu-debu, sehingga berdiri satu rangka karena tulang-tulangnya. Macam aku bikin bangunan lah, yang punya rangka sudah berdiri, melotot mata, subhanallah, masya Allah. Di hadapan matanya itu, macam inilah rangkanya nih. Tapi belum ada tulang, belum ada isi. Di hadapan mata Uzair, rangka-rangka keledai yang ditelan bumi 100 tahun itu, Allah perintahkan rangka itu berdiri kembali, tulang-tulang itu. Yang dibawa hanya pasir-pasir itu, pecah-pecah tulang itu, Allah perintahkan pasir kembalikan kembali hambaku keledai, hambaku saya, pasir yang kamu ambil tulangnya itu. Sibuk pada pasir itu mengumpulkan kembali itu. Kembang saya, subhanallah kan, sibuk pada pasir itu. Berteriak soal cepat sikit sebelum Allah murka. Siapa yang ambil tulang-tulangnya Nabi Allah saya itu, keledainya cepat. Aku balik cepat. Sekarang Allah marah ini, cepat.
Sibuk betul. Semut-semut yang mencurinya itu, hai semut, hai belalang, hai kata semut. Siapa yang ambil tulang keledai Nabi Uzair? Aku. Muntahkan dari perutmu. Bahaya kita. Allah murka sekarang ini. Sibuk semut. Kawan-kawan, kok ada ambil tulang Nabi Uzair keledainya? Ada. Muntahkan cepat. Mati kita ini. Dikutuk oleh Allah SWT. Rupanya kita makan itu seorang Nabi dia punya kendaraan. Aduh. Dan bilang, mana lah, aku tahu aku lapar, aku jumpa tulang, makan lah, cerita. Aku kan semut, makananku ada tulang-tulang. Cepat, muntahkan. Sibuk, 100 tahun. Melotot itu saya. Subhanallah. Rangka sudah siap. Tidak ada satu ketul pun kata tafsir yang aku baca itu. Semua semut muntahkan dari lehernya, dari perutnya, pasir-pasir dilemparkan kembali. Terbentuklah satu rangka keledai himar. Kemudian wanzur ila idhamika tulang kaifa nunshiha, bagaimana Allah hidupkan rangkanya. Tsumma naksuha lahman, lalu Allah perintahkan daripada celah-celah tulang-tulang yang sebesar tadi tumbuhlah perlahan daging, sedikit-sedikit, pelan-pelan, lama-lama sempurna dibungkus daging, tumbuh bulu, tapi masih mati. Masih mati. Setelah itu, setelah lahman sudah sempurna dan daging-daging keledai sudah sempurna, nunshiha, baru ditiupkan roh. Roh itu dalam firman Allah, hai roh keledai Uzair, kembali ke tempatmu semula. Hiduplah keledai itu kerabin seolah-olah tidak pernah apa-apa terjadi sebelum ini. Bahkan lebih cantik lagi keledai itu. Nabi Allah Uzair makin handsome, bersinar wajahnya, rambutnya makin ikal hitam, keriting gombas sedikit, badannya makin sehat, makin ganteng. Dia seorang nabi, hebat. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Apabila penjelasan keterangan Allah dalam bentuk lakonan tadi Uzair itu jatuh ke dalam hati Uzair, berkatalah dia, a'lam, sesungguhnya Allah Tuhanku, anallah, sesungguhnya Allah itu tiap sesuatu maha menentukan. Maha menentukan, dialah yang maha kuasa menentukan tiap sesuatu, hidup mati hidup, dia semua yang kontrol. Artinya cerita sudah selesai. Jadi saya jumpa dalam tafsir apa tuh ya, terpikirlah mau kembali mencari istri yang tinggalkan 100 tahun lalu di kota Palestina. Ini yang cantik ceritanya nih, aku tutup lain ayat. Waduh, rindu ke suamiku. Ditunggainya keledainya. Dia telusuri balik laluan 100 tahun lalu, ada yang kabur, ada yang dapat jumpa bekas-bekasnya. Sudah lama itu. Sampailah dia di lereng bukit Yerusalem Palestina itu. Dalam masuk istan yang kubangun dulu nih, pondok ini, itu jumpa sudah semak, banyak sudah bangunan kiri kanan lah, yang kecil-kecil itu bah, tanda-tanda lihat orang di bangunan kan. Di ujung kan tujuh satu pondok sudah roboh. Aku rasa macam ini adalah rumahku ini, tapi sudah roboh ini, sudah sembabung ini. Tapi nah, ada orang dalam kayak, Assalamualaikum. Tahu yang menjawab ya? Waalaikumsalam. Siapa kau cuk? Bininya sering nenek kebayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cuk. Siapa kau cuk? Tapi ini suara macam aku kenal. Bukankah kamu Uzair? Ya, aku Uzair yang baru kawin. Siapa kamu ini? Lain betul suara kamu dalamnya siapa? Akulah istrimu. Kenapa kau jangan nenek? 100 tahun. Istrinya bukan Nabi, Allah tidak pelihara tubuhnya. Sudah nenek kebayang, bergerak pun susu sudah, tapi masih hidup lah. Masuk dia di peluknya, subhanallah. Aku ini makin ganteng, makin hebat, makin sehat. Alhamdulillah masih bersinar. Rambutku satu batang tidak ada uban tumbuh nih. Kamu sini. Tahu di mana aku jumpa cerita ini mula-mula? Bapak merantau di Tarakan, Tomperaga itu yang aku tinggal rumah Pak Balau itu, Pak. Jadi ada satu omongan di masjid bilang di tepian pantai Tarakan ini seorang ulama dari Banjarmasin mau ceramah. Aku memang suka dari kecil-kecil lagi suka dengan cara berceramah ini. Pinggil aku. Dalam ceramah ustaz itu ini ayat dijelaskannya nih, kisah Abu Zair ini. Bila sampai ke tahap tadi itu yang nenek kebayang sebelumnya itu, ustaznya itu tidak tahan ketawa keluar. Aku pun mati-mati ketawa. Aku memang suka yang lucu-lucu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Cuk. Siapa kau itu? Ya aku tahu, biniku aku tinggalkan cantik jelita, bintang film, pelakon lagi ceritanya. Orang tercantik, orang pilihan. Yang kau ini seorang macam nenek, siapa kalau kamu yang dalam? Aku lah binimu. Tapi aku umurku sudah 100 tahun. Mata aku sudah buta. Subhanallah. Itulah lebih kurang dari soal itu. Nah. Jadi rujukan kita dua saja ayat.